Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi atau menyetarakan reaksi itu pada dasarnya mirip sih sama yang menyetarakan reaksi yang biasa, yang bukan redoks, yaitu jumlah atom di ruas kiri atau di reaktan itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan atau di produk. Hanya saja khusus untuk yang menyetarakan reaksi redoks, kita juga harus menyamakan antara muatan atau jumlah elektron yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan. Itu yang menjadi PR, kemudian sedikit berbeda akhirnya tahapannya untuk membuat atau menyetarakan reaksi yang redoks. Jadi kunci yang dipegang ini ya, bahwa untuk yang ruas kiri jumlah atomnya harus sama dengan yang di ruas kanan. Terus kemudian untuk penyetaraan reaksi redoks sendiri itu ada dua metode. Ada yang metode setengah reaksi dan ada metode yang Bilox gitu ya. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama. Kalau untuk dengan penyetaraan model setengah reaksi, ini saya bikinkan istilahnya jembatan keledai saja untuk kalian memudahkan teman-teman semua untuk mengingat step-stepnya begitu ya, yaitu Pohan. Kalau untuk setengah reaksi metodenya kita ingat yaitu Pohan. Artinya apa? Urutan menyetarakan reaksinya kalau untuk yang metode setengah reaksi, kalau setengah reaksi itu berarti kita bagi dulu nih. Bagi separuh-separuh, jadi yang reduksi dulu atau yang oksidasi dulu gitu, kita setarakan sampai selesai, terus kemudian baru masuk ke setengah reaksi yang berikutnya. Nah, kembali ke sini lagi, Pohan urutannya P dulu yang disetarakan. P itu maksudnya apa? Setarakan atom pusat. Atom pusat itu apa yang dimaksud? Yaitu atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi di kiri sampai di kanan, kok dia mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya berarti dia sebagai atom pusatnya. Cara gampangnya atau yang lebih sederhana itu biasanya selain atom H dan selain atom O, begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kalau menyetarakan atom pusat itu dengan cara menambahkan apa? Yaitu menambahkan koefisien. Tidak boleh mengubah angka yang di bawah, misalnya P2O5, 2-nya di bawah itu dirubah, itu tidak boleh sama sekali, dilarang keras. Jadi yang boleh kita utak-utik itu adalah yang koefisien atau angka di depan senyawanya. Terus kemudian kalau itu sudah kita setarakan, kita menyetarakan O. Nah, khusus untuk reaksi redoks, menyetarakan oksigennya atau menyetarakan atom O-nya itu tidak dengan cara mengutak-ngutik koefisien O-nya, melainkan dengan menambahkan H2O. Ingat, untuk menyetarakan O, kita harus menambahkan H2O. Kalau dia kondisinya di suasana yang asam, nambahkan H2O-nya itu di ruas yang kekurangan O. Kalau kondisinya basah, menambahkan H2O-nya ini adalah di ruas yang kelebihan O. Nanti kita lihat contohnya mungkin lebih bisa dipahami. Kalau O sudah disetarakan, otomatis nanti kan karena nambahkannya H2O, otomatis nanti jadi nggak setara apanya, hanya karena nyetarain O, kok nambahkannya H2O, berarti nanti ada ketambahan H kan gitu. Nah, untuk menyetarakan H-nya kita bisa menambahkan H+ atau OH-. Ini kurang ya. Jadi ini kita tambahkan yaitu OH- kalau untuk basa. Kalau untuk asam kita tambahkan H+, kalau untuk basa kita tambahkan OH-. Kok nggak mau? Sebentar, ini OH- ya. Jadi laptop saya ini yang gangguan ini, maaf. Nah, terus kemudian yang terakhir, kalau misalnya semua sudah setara, atom pusat sudah setara, kemudian atom O sudah setara, atom H sudah setara, ruas kanan dan ruas kiri sama. Nah, terakhir nih, Pohan. Yang dimaksud adalah muatan. Jadi kita tinggal menyetarakan jumlah muatannya. Cara menyetarakan muatannya adalah dengan memberikan elektron pada muatan yang kekurangan elektron. Elektron itu kan muatannya -1 ya. Tinggal kurang berapa gitu kita tambahkan elektron.
Elektronnya kurang berapa? Oh, misalnya min 2 dengan min 10. Berarti nanti kita tambahkan di ruas yang min 2, yaitu ditambah sebanyak 8 elektron. Kita lihat contohnya saja untuk yang pertama ya. Ini tadi ya, yang Pohan itu tadi ya, dengan setengah reaksi. Kita lihat contohnya. Misalnya kita diminta untuk menyetarakan reaksi MnO4- plus Fe2+ berubah menjadi produknya yaitu Mn2+ plus Fe3+. Nah, di sini karena ini setengah reaksi, maka kita harus separuh-separuh tuh. Separuh yaitu menyetarakan ini kan Mn. Mn ketemunya ya sama Mn. Berarti kita nanti setengah reaksinya MnO4 berubah menjadi Mn2+. Caranya, Pohan, setarakan dulu P-nya. P atom pusatnya. Atom pusat adalah yang mengalami perubahan Bilox, begitu ya. Nah, kalian sudah harus paham dulu tuh cara menghitung Bilox sebelum masuk ke video ini. Nah, untuk kalau kita mau cepat gitu ya, mau sederhana, misalnya dadak menghitung Bilox-nya dulu ya, itu cara yang mungkin yang lebih tepat seperti itu. Tapi kalau mau kita lebih sederhanakan, kita bisa ini aja selain O di sini. Ini adalah atom pusatnya. Ini Mn di sini, ini juga ada Mn. Maka kemungkinan besar adalah atom pusatnya adalah ini. Kalau nggak percaya silakan dihitung aja. MnO4-, Mn-nya berapa Bilox-nya? Oh, di sini kan min 2 ya. Berarti kan ini min 8. Di sini ada totalnya harus min 1. Berarti kan min 8 tambah berapa supaya totalnya min 1. Berarti kan plus 7 toh? Mn di sini plus 7, di sini Mn-nya adalah plus 2. Otomatis dia mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu penurunan Bilox gitu kan ya. Nah, sekarang kita kan fokusnya mau nyetarain. Berarti nggak usah fokus ke ini reaksi, reduksi, apa oksidasi dulu gitu. Nggak usah fokus ke situ dulu karena tujuan kita adalah mau menyetarakan reaksinya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada MnO4-, di sini ada Mn2+. Atom pusatnya adalah Mn. Ingat, untuk menyetarakan P di sini, P atau atom pusatnya adalah dengan menambah koefisien. Mn di sini itu koefisiennya 1, berarti jumlah atomnya 1. Mn di sini juga jumlah atomnya 1. Ini muatan ya, bukan jumlah atomnya, ini muatan. Beda ya. Ini 1, ini 1. Berarti perlu disetarakan nggak? Enggak, karena sudah setara. Terus sekarang berarti kalau sudah setara P-nya, kita nyetarakan O. Nah, untuk menyetarakan O, ingat tadi adalah dengan menambah H2O. Lah, kita mau nambah H2O-nya di sini, atau di sini, di ruas kanan, apa di ruas kiri. Nah, karena dia dalam kondisi suasananya asam, maka kita tambahkan H2O-nya itu di ruas yang kekurangan O. Kita mau nyetarain apa? Tarain O. Di sini O-nya adanya 0, begitu ya, tidak ada O-nya. Berarti, di sini kan di sini kelebihan 4, di sini kekurangan 4 gitu ya. Jadi kita tambahkan untuk menyetarakan O-nya, berarti kita tambahkan tadi adalah H2O. Kita klik, berarti karena di sini kurang 4, O-nya di sini ada 4, maka di sini harus tambahkan 4O. Dengan cara menambahkan H2O. Ini tadi ya, 4 H2O. Berarti O-nya sekarang sudah setara nih, ruas kiri 4, ruas kanan 4. Tapi ada ketambahan H, Bu. Oke, berarti kita sekarang tahap ke-3, yaitu menyetarakan H-nya. Karena suasana asam, berarti kita tambahkan H+. Di ruas yang kekurangan H tentunya ya. Jadi, nambahkan H+-nya ya di ruas yang kekurangan H. Kan mau nyetarain. Ini sudah 8H+. Berarti sudah sampai tahap ketiga POH gitu ya. Sekarang AN, setarakan AN-nya, muatannya. Kita hitung dulu ruas kiri. Ruas kiri total muatannya ada berapa? Di sini ada min 4 kalikan koefisiennya 1. Berarti ada min 4 maaf, min 1 kalikan 1 gitu ya. Berarti muatannya di sini min 1 ditambah dengan plus 1 dikalikan 8. Berarti ada 8. Berarti min 1 plus 8 berarti berapa? Min 1 plus 8. Min 1 plus 8 berapa? Plus 7 di ruas kiri ya. Di ruas kiri ada plus 7. Sekarang di ruas kanannya ada berapa? Di ruas kanan, ini kan ada plus 2, kalikan koefisiennya 1. Berarti berapa? Plus 2. Di sini 0 kan, nggak ada muatannya. Berarti di sini total di ruas kanan itu adalah plus 2. Kita kan mau nyetarain muatannya. Ya, mau nyetarain muatannya dengan cara menambahkan elektron. Berarti di sini kalau plus 7,
cara membuat supaya di sini jadi setara, kita tambahkan elektron atau minuskan yang lebih positif apa yang lebih negatif. Betul, yaitu nambahkan elektronnya di yang lebih positif. Kita turunkan sampai plus 2 gitu toh. Jadi di sini plus 7. Tambah berapa elektron supaya ini jadi plus 2. Berarti kan plus 7 min supaya jadi plus 2. Berarti kan di sini tambahnya adalah min 5 toh? Ya, min 5. Kalau min 5 artinya kan sama dengan ditambah 5 elektron. Sehingga langkah berikutnya adalah kita menambahkan elektron sebanyak 5 elektron. Sekarang sudah setara tuh, muatan atom sudah sama, ruas kiri dengan ruas kanan, terus kemudian muatannya juga sudah sama. Oke, berarti kita selesai untuk menyetarakan yang di setengah reaksi untuk yang MnO4 ini. Nah, sekarang kita fokus untuk menyetarakan yang satunya lagi, setengah reaksi berikutnya ya. Setengah reaksi berikutnya yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Fe2+ menjadi Fe3+. Kita setarakan sama kayak tadi, pohan gitu ya, P. P-nya di sini ada, yaitu atom pusatnya adalah Fe. Ya. Fe-nya di ruas kiri sama 1, Fe di ruas kanan juga 1, itu kan yang beda hanya muatannya. Muatannya tidak usah dihiraukan dulu kalau kita bicara menyetarakan P-nya. Nah, selanjutnya kita setarakan, ini sudah setara berarti tidak perlu kita setarakan. Sudah setara kok gitu ya. Terus sekarang kita setarakan O-nya. Di sini ada O apa enggak? Enggak ada. Di sini juga enggak ada O, berarti sudah setara ya. Di sini tidak ada H, di sini tidak ada H, berarti sudah setara. Berarti sekarang kita masuk ke yang An, setarakan muatan dengan memberikan elektron. Nah, sekarang muatannya di ruas kiri, muatannya adalah plus 2. Di ruas kanan, muatannya adalah plus 3. Berarti cara kita menyetarakan adalah tadi ya, menambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan, gitu. Kita turunkan supaya sama. Dari plus 3 jadi plus 2, kita harus apain? Min 1 atau ditambah dengan 1 elektron. Di kiri apa di kanan? Iya, di kanan. Good. Sekarang langkah selanjutnya, ini kan sudah selesai, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menyamakan setengah reaksi yang di atas dengan setengah reaksi yang di bawah. Yang disamakan apanya? Elektronnya. Ini kita fokus ke sini sekarang. Di sini 5 elektron, di sini 1 elektron. Maka yang di sebelah bawah ini atas kan artinya tetap gitu ya. Nah, kita kalikan 1 yang bagian atas ini, terus yang bagian bawah kita kalikan 5. Kita lihat. Nah, ini ya, sudah dikalikan 5, ini 5 Fe2+, ini 5 Fe3+, ini 5 elektron. Kalau elektronnya sudah sama, kita tinggal coret. Yang ruas kiri sama dengan ruas kanan kita coret. Ini kan di ruas kiri ya elektronnya, terus ini di ruas kanan elektronnya, berarti boleh kita coret, ini coret. Gitu ya, elektronnya sudah hilang. Ada lagi yang sama? Oh, nggak ada ya, nggak ada yang sama lagi. Berarti sudah kita ketemu bahwa di sini itu ketemunya adalah MnO4- ditambah dengan 5 Fe2+ ditambah dengan 8H+. Elektronnya ini sama ini kan sudah dicoret. Terus menjadi Mn2+ plus 5 Fe3+. Plus apalagi yang kurang? Ini 4H2. Gitu. Selesai untuk yang suasana asam. Itu adalah untuk yang asam. Nah, untuk yang basa sendiri, ini kan saya kasih contoh, misalnya ada reaktannya adalah Br2, kemudian plus Zn2 plus menjadi BrO3- plus Zn gitu ya. Maka kita perlu menyetarakannya dengan cara membagi dua reaksi itu, setengah reaksi yang oksidasi, setengah reaksi yang reduksi begitu ya. Nah, sekarang masih sama menggunakan pohan. Untuk yang pertama kita fokus dulu ke yang setengah reaksi yang Br2 menjadi BrO3- ya. Kita lihat sekarang untuk pohan. Maaf ini saya. Pohan. Nah, pertama itu kita harus menyetarakan reaksinya yaitu P-nya dulu, atom pusatnya. Fokus ke yang Br2 menjadi BrO3-. P
P-nya yaitu adalah Br di sini ya. Atom Br, di sini juga ada atom Br. Di ruas kiri, atom Br-nya ada 2 buah. Sementara di ruas kanan, atom Br-nya hanya ada 1. Berarti perlu kita setarakan. Dengan cara apa? Mengalihkan dengan koefisien yang ada di depannya. Angka di sini gitu ya. Nah, BR yang ada di sini 2, yang ada di sini 1. Berarti ini kita kalikan 2 supaya sama dengan yang di ruas kiri. Kita kalikan 2. Itu ya. Nah, menjadi 2 BrO3. Sudah selesai untuk yang P. Sekarang kita melangkah ke berikutnya yaitu O. Samakan atom O-nya di ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri di sini tidak ada O-nya sama sekali. Di ruas kanan ini ada O-nya ada 3 dikalikan 2 berarti ada 6. Nah, karena dia dalam suasana basah, untuk menyetarakan atom O-nya, kita menambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Sebanyak apa? Sebanyak kekurangan O-nya. Kelebihan O-nya. Jadi di sini kan kelebihan 6 buah O, gitu kan ya. Jadi yang kalau untuk suasana basah, kita tambahkan justru yang di tempat kelebihan O. Yaitu dengan cara menambahkan H2O sebanyak O-nya ini yang mau kita setarakan, yaitu 6 H2O. Nah, terus kan ini ketambahan H ya otomatis ya. Nah, kita langsung berarti ini ada kelebihan 12 H. Kalau untuk basa adalah dengan menambahkan OH min. Ini salah ya, maaf. Ini di sini diganti OH min. Setarakan jumlah H dengan menambahkan OH min kalau untuk suasana basa. Di ruas yang apa? Yang kekurangan H tentunya. H-nya kan kita kelebihan 12, berarti di sini ada 12 OH min. Khusus untuk basa, kalian perlu berhati-hati ya. Jadi kalau untuk lebih amannya silahkan ngecek kembali sebelum kita masuk ke muatan. BR sudah di sini 2, di sini 2. Oke, sudah setara. Sekarang O-nya di sini ada 12, di sini ada 6 ditambah 6, sudah ada 12, sudah oke. Sekarang di sini ada H, jumlahnya 12, di sana juga sudah ada H12, berarti sudah oke. Kalau sudah oke, baru kita menambahkan elektron. Nah, menambahkan elektronnya bagaimana? Menambahkan elektronnya berarti kita hitung dulu muatan yang di ruas kiri totalnya berapa, apakah sudah sama dengan muatan yang di ruas kanan. Di ruas kiri kita lihat BR2 ini adalah 0 muatannya. Terus yang di sini ada 12, berarti 0 ditambah, ini kan minus 1 dikalikan 12, 0 ditambah min 12 kan berarti. Berarti total yang ada di ruas kiri ini adalah min 12, catat, min 12. Di ruas kanan sekarang, di ruas kanan di sini ada ada min 1 dikalikan 2, berarti ada min 2 ditambah H2O-nya kan 0, berarti 0. Berarti tadi di sini min 12, di sini ada berapa? Min 2. Berarti untuk menyetarakannya gimana? Min 12 sama min 2, kita bolehnya menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Bagus. Berarti kita tambahkan apa? 10 elektron di sini supaya total muatannya jadi min 12 sama dengan yang ada di sini, gitu kan? Kita tambahkan 10 elektron. Sudah? Berarti kita cek lagi atomnya sudah sama, muatannya sudah sama. Oke, good. Baru kita masuk ke setengah reaksi yang berikutnya. Setengah reaksi yang berikutnya di sini ada Zn2+ menjadi Zn. Ya kan? Nah, di sini atom pusatnya adalah Zn. Atom Zn di sini ada 1, di ruas kanan ada 1, bagus. Berarti sudah setara, P lewat, sudah setara. Ada atom O? Nggak ada, berarti kita lewat. Atau ada atom H? Nggak ada, berarti kita lewat. Terakhir An. Sekarang setarakan muatan dengan memberikan elektron. Di sini ada plus 2 di ruas kiri, di ruas kanan ada 0. Berarti kita tambahkan apa? Elektron. Pinter. Elektron di ruas kiri apa di ruas kanan? Tentunya di ruas kiri. Karena supaya ini kan plus ya. Plusnya kita buat supaya sama dengannya di sini yaitu 0. Jadi kita tambahkan berapa? 2 elektron. Nah, setengah reaksi ini sudah setara, setengah reaksi ini sudah setara. Sekarang kita menyamakan nih setengah reaksi yang atas dengan yang bawah. Yang disamakan apa? E-nya. Elektronnya. Nah, kita setarakan. Di sini kan elektronnya sudah 10, di sini 2. Supaya jadi sama, berarti yang di sini dikalikan 5. Ngalikan 5, ingat yang dikalikan koefisiennya semuanya. Nah,
BR2-nya kan tadi dikalikan 1, berarti kita tulis ulang aja sama. Terus yang di setengah reaksi berikutnya yang kemudian dikalikan 5. Ini jadi 5Zn2 plus 10 elektron, kemudian menjadi 5Zn. Nah, di sini yang perlu kita coret itu adalah yang di ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. Kalau ada spesimen atau sesuatu yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, boleh kita coret. Tapi fokus pertama harus menghilangkan elektronnya dulu. Nah, di sini elektronnya di ruas kiri ada berapa? 10 elektron. Di ruas kanan sudah ada 10 elektron. Berarti boleh kita coret kan? Kita coret. Ada lagi yang lain yang sama? Nggak ada. Bagus, berarti sudah tinggal kita jumlahkan. Di ruas kanan ada Br2 12 OH- plus 5Zn2 plus. Ya. Terus yang di ruas kanan ada 2BrO3- plus 6H2O plus 5Zn. Sudah deh setara. Demikian, terima kasih.